shadows. Got me hooked up to something, but we say that they saw us. Come and tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan ya, sehingga bisa berkumpul lagi di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Sebelumnya anak ibu sudah siap semua untuk belajar? Ya, tetap semangat ya. Ketua kelas, pimpin dulu doanya terlebih dahulu. Doa selesai. Beri salam. Masuk hari ini nak. Siapa ketua kelas? Bagian Apa keterangannya? sakit. Sakit. Harap. Farah? Apa? Alfa, iya. Dua orang ya. Dulu. Semoga bagian segera diberi kesembuhan dan juga semoga Farah kembali bisa berkumpul di kelas ini ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kita kemarin? Ya, silakan dulu. Tentang tes pidato persuasi, Bu. Iya, tepat sekali. Kemarin kita telah belajar tentang teks pidato Persuasi. Siapa yang masih ingat teks pidato persuasif itu berisi tentang apa? Ajakan. Iya, teks pidato persuasif itu isinya berupa ajakan untuk melakukan sesuatu hal yang sifatnya positif. Iya, baik. Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Dan tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak itu diharapkan supaya bisa mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks cerpen yang dibaca ataupun didengar dengan tepat. Kemudian anak-anak itu diharapkan dapat menjelaskan unsur pembangun teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan benar. Nanti harapannya setelah pembelajaran ini anak-anak itu bisa melakukan dua hal itu ya. Selanjutnya anak-anak ibu minta untuk menyaksikan video ini terlebih dahulu. Silakan anak-anak ibu tonton, simak videonya dengan baik supaya nanti mengerti apa isi yang disampaikan dari video ini supaya anak-anak ibu paham ya. Ya, selamat menyaksikan. Nama aku Pak. Hari pertama aku besok. Ayo cepat. Dari video tadi kita bisa memetik bahwa kita Harus memotivasi oleh orang lain. kita harus motivasi oleh orang lain untuk berubah menjadi lebih baik. Contohnya si Akmal tadi ya, dia termotivasi dari Rizky dari awalnya yang dia merasa kalau dia itu tidak bahagia karena dia tidak bersyukur dengan apa yang telah dia miliki. Tetapi dia setelah melihat bagaimana kehidupan Rizky, dia baru tahu ternyata saya adalah orang yang lebih beruntung. Dia masih mengaku, dia tidak memiliki orang tua lagi, dia harus bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Nah, anak ibu ya, yang masih ada hal buruk yang tidak baik di dirinya, termotivasilah lagi. Mulai dari sekarang berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Hal-hal yang tidak baik mulai ditinggalkan. Yang perempuan yang jarang atau tidak suka membantu orang tuanya di rumah, mulai sekarang coba untuk bantu, coba untuk lebih peduli lagi dengan orang tuanya ya, termasuk juga yang laki-laki. Ya, anak-anak ibu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, tadi apa yang mau kita pelajari pada pagi hari ini? Tentang teks cerpen. Kita membahas tentang unsur-unsur teks cerpen. Sebelumnya kita bermain dulu sebentar ya. Iya, siapa yang mau mengambil pertanyaan dari botol cerdas yang sudah ada di depan kelas ini? Soalnya dan coba untuk menjawabnya.
absen. Apa nak pertanyaannya? Silakan dibacakan. Apa yang Anda ketahui tentang alur? Nah, apa yang Ulul ketahui tentang alur? Alur adalah sebuah jalan cerita. Iya, alur itu bisa dikatakan juga sebagai jalan cerita. Bagaimana cerita itu dimulai dari awal sampai akhir, tokoh itu mengalami yang namanya penyelesaian dari masalah. Iya, tepat sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ulul. Ya, karena Ulul telah berhasil tadi. Sekarang boleh mengambil salah satu. Kita lihat apa hadiah yang didapatkan oleh Ulul. Silakan ya. Ayo, udah tidur gak? Udah tidur gak? Apa nak? Memperoleh satu buah buku. Iya, alhamdulillah pada pagi hari ini satu buah buku. Kita beri tepuk tangannya dulu. Ini ya, lebih semangat lagi untuk belajar. Selamat ya nak? Selanjutnya, setelah itu masih ada yang mau maju ke depan? Kita lanjut ya. Nah, adalah cerita apa ada di pemikiran anak ibu tentang cerpen? Ceritanya seperti apa? Ayo siapa yang bisa silakan? Silakan Rahel. Ceritanya bersingkat sih. Singkat ya, silakan tambahkan rapi. Silakan rapi, tambahkan rapi. Silakan rapi. Ceritanya berisi khayalan penulis. Iya, cerita cerpen itu sifatnya tidak nyata atau fiksi. Dia berasal dari pengalaman si penulis, baik sifatnya pribadi ataupun pengalaman orang lain yang dia tuliskan ya ke dalam sebuah cerita. Yang paling penting di sana karena katanya cerpen, cerita pendek, berarti ceritanya sifatnya singkat tetapi jelas. Awalnya bagaimana si tokoh sampai akhirnya nanti penyelesaian masalah yang dialami tokoh itu jelas. Akhirnya endingnya seperti apa ya? Paham anak ibu tadi tentang cerpen? Baik, sekarang kita lanjut. Unsur-unsur cerpen itu apa saja dan apa manfaat dari kita membaca cerpen? Ada yang tahu apa manfaat dari kita membaca cerpen? Yang pertama, dia sifatnya bisa menghibur. Keraskan volume suara, jangan malu-malu. Siapa tadi? Manfaat dari cerpen apa nih kan? Dia bisa menghibur. Yang pertama dia bisa menghibur. Yang kedua kita dapat memetik apa tadi dari cerpen? Memetik sebuah ya, ada yang sifatnya termotivasi, ada yang rupanya di sana amanah pesan yang mau disampaikan si penulis terhadap pembaca. Setelah kita membaca cerpen tersebut nanti kita memperoleh pesan. Oh, sebaiknya seperti tadi video yang kita tampilkan, sebaiknya kita mulai dari sekarang apabila kita masih memiliki hal-hal yang tidak baik di diri kita, mulailah untuk berubah menjadi lebih baik dari kita yang tidak mensyukuri apa yang kita punya, apa yang telah kita peroleh dari yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita harus lebih bersyukur karena banyak orang lain yang tidak seberuntung kita. Seperti anak ibu sekarang sudah bisa bersekolah, di luar sana masih banyak anak-anak yang belum dapat untuk sekolah ya kan? Dia masih harus mencari uang sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Ya, makanya anak ibu harus lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu ya. Kejar cita-citanya, ya, kejar impiannya. Banggakan kedua orang tua kalian, buatlah orang tua kalian itu menjadi bangga dengan prestasi. Yakin anak-anak ibu semua pasti bisa. Iya, selanjutnya kita akan mengenal unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu ialah unsur intrinsik, unsur yang sifatnya membangun dari dalam cerpen itu sendiri. Misalnya terdiri dari apa yang di sana yang pertama? Ada yang namanya tema. Sekarang kita tanya terlebih dahulu. Siapa yang tahu kira-kira tema itu apa? Tema itu apa? Ayo. Silakan dulu. Tema adalah kata-kata dari sebuah cerita karya sastra. Iya, tepat sekali. Tema itu adalah gagasan, ide, pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Ide gagasan awalnya itu yang membuat cerita itu. Iya, tepat sekali. Tema itu adalah gagasan, ide, pokok pikiran yang mendasari sebuah cerita. Ide gagasan awalnya itu yang membuat cerita itu mulai. Ya, itu adalah tema. Kemudian selanjutnya ada yang namanya tokoh atau penokohan. Anak-anak ibu masih ingat tokoh itu dibagi menjadi berapa? 3. Silakan Rahma. Ke hal yang tidak baik, karakternya lebih ke sifat jahat. Setelah Anda berkata apa lagi? Protagonis. Kalau protagonis kebalikannya berarti dia sifatnya baik. Yang terakhir protagonis dia sifatnya penengah ya antara
Daripada itu dideskripsikan secara langsung oleh si penulis, itu secara analisis. Sedangkan kalau secara dramatik itu dia tidak tergambar dengan langsung. Dari cerita itulah kita bisa. Siapa yang tahu alur dibagi menjadi berapa? Tiga. Ya, tepat sekali nih, belum alur dibagi menjadi 3. Apa saja nak? Alur maju, alur mundur, dan alur maju mundur atau alur campur. Kalau alur maju itu peristiwanya digambarkan dari awal sampai akhir secara berurutan. Sedangkan alur mundur berarti dia bagian akhir dulu. Misalnya tokoh itu dari dia sewaktu dewasa dulu, kemudian dia kembali lagi ke cerita di waktu saat dia itu namanya alur mundur. Sedangkan kalau alur campuran itu gabung antara alur maju dan alur mundur. Di sana ibu pahami itu? Bisa. Kemudian selanjutnya di sana apa lagi setelah alur? Amanat terlebih dahulu ya. Amanat tadi apa? Siapa yang bisa? Amanat itu ya apa ulu? Supaya anak ibu lebih paham lagi, nanti bu bagi menjadi beberapa kelompok, 5 kelompok. Silakan duduk langsung berkelompok ya. Yang pertama tadi mencatat nama-nama kelompok, coba lihat dulu. Iya. Siapa tadi nama-nama kelompok saja, silakan dulu sebutkan. Kelompok pertama Setia, Nabi, Dini, Raga, Airin, dan Rama. Ya, silakan langsung bergerak dulu berkelompoknya. Majuannya dekatkan mejanya itu. Ya, geser. Cepat ya. Ibu minta bantuan kawan, tolong bagikan dulu lembar ya. Tanya di sana. Terlebih dahulu membaca ya. Baca dulu petunjuk cara pengerjaannya seperti apa. Itu tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti anak ibu silakan bagi-bagi tugasnya dalam kelompok. Nanti hasil dari kerja kelompoknya dituliskan di dalam kolom yang sudah ada di LKTD bagian terakhir ya. Coba lihat dulu, ada anak ibu? Ada. Ya. Sudah bisa untuk memulai kegiatan diskusinya? Ya, silakan anak ibu diskusi dengan tertib ya. Volume suaranya jangan terlalu ramai. Jadi dikondisikan saja. Ya, silakan baca terlebih dahulu cerpennya. Ayo kita apa pesannya dari cerpen itu, apa hal positif yang bisa kita ambil loh? Kita harus selalu ramah pada orang lain. Selalu ramah kepada orang lain bisa. Kita harus selalu ramah, selalu berarti welcome sama orang lain, selalu menerima orang lain dengan baik. Saya ada tanggapan lain. Ada tanggapan lain? Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Tokoh dan tokohan tokoh Dewi, Indah, dan Suwardi sebagai murid sekolah SMP. Apa mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 5? Silakan Anike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, di dalam cerita tersebut apa gaya bahasanya? Ada tahu gaya bahasa? Untuk mengerjakan soal evaluasi adik, sini ada jumlah 5 soal pilihan ganda. Silakan diminta bantuan tolong dibagikan satu orang satu. Yang keluar di sana ya. Pelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Nika bisa ya, silakan Nika. Pembelajaran kita pada pagi hari ini. Suaranya besar sedikit. Pembelajaran kita pada pagi hari ini membahas tentang cerita cerpen. Di Ya. dalam cerpen terdapat tema, tokoh, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Iya, itu tadi ya, sudah apa aja. Baik anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Apabila ada kesalahan dari